Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, di mana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sama-sama mempelajari Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah dan beberapa surat-surat pendek, yaitu dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki Ad-Darsul Tsani, pelajaran kedua, yaitu yang berkaitan dengan Arkanul Islam, yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Berkata Syekh rahimahullah, kata pensyarah yang dimaksud di sini, berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Ad-Darsul Tsani Arkanul Islam. Pelajaran kedua, pelajaran yang berkaitan dengan rukun Islam. Kata beliau, bayanu arkanil Islamil khamsah wa awwaluha wa 'azamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Penjelasan tentang rukun-rukun Islam, dan yang paling awal dan paling agung dari rukun Islam itu adalah syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, atau kalimat la ilaha illallah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian bisyarhi ma'aniha, dengan dijelaskan makna-makna dari syahadat tersebut. Ma bayani syuruti la ilaha illallah, disertai dengan penjelasan syarat-syarat la ilaha illallah. Wa ma'naha, dan makna la ilaha illallah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi kalimat la ilaha ini menafikan segala yang diibadahi selain Allah. Illallah, sedangkan kalimat illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Penjelasan dari kalimat yang dijelaskan oleh atau yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, berkata pensyarah, kata beliau, al-Islamu lahu arkanun la yaqumu illa 'alaiha. Jadi Islam memiliki rukun-rukun di mana Islam tidak akan tegak kecuali di atas rukun-rukun tersebut. Wa ruknu, sedangkan makna ar-ruknu atau rukun, huwa janibu syai' al-aqwa alladzi la yaqumu syai'il 'alaih. Sisi sesuatu yang kuat, yang di mana sesuatu tersebut tidak akan bisa berdiri tegak kecuali di atas sisi tersebut. Wa mathalu arkanil Islam mathalu amidah fil bunyan. Jadi permisalan rukun Islam itu seperti tiang-tiang yang menyangga sebuah bangunan. Nah, disebutkan di dalam syair, wal baitu la yubtana illa bi a'midatin wala imada idza lam tursa autadu. Rumah tidak akan terbangun kecuali dengan adanya tiang-tiang penyangga, dan tidak akan ada tiang penyangga apabila tidak diletakkan padanya pondasi. Nah, sehingga rukun Islam adalah pondasi dan tiang-tiang penyangganya, serta sisi-sisinya yang kuat, yang dimana Islam tidak akan bisa tegak kecuali di atas hal tersebut. Nah, sedangkan makna Islam itu sendiri adalah wal istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala bitauhid. Al-Islam itu sendiri maknanya adalah berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan bertauhid. Faman aba an yastaslima lillahi azza wa jal fahuwa mustakbir. Maka barang siapa yang menolak untuk berserah diri kepada Allah azza wa jal, maka dia mustakbir, dia orang yang menyombongkan diri. Wa man istaslama lillahi azza wa jal,
dan barang siapa yang dia berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, wali ghairihi, dan di sisi lain juga dia berserah diri, ya, beribadah kepada selain Allah, fahuwa musyrik, maka dia musyrik. Maka dengan hal ini bisa diketahui bahwasanya yang bertentangan atau bertolak belakang dengan Islam ini ada dua perkara. Ya, jadi sesuatu yang bertolak belakang dengan Islam ini ada dua hal. Pertama adalah al-istikbar, menyombongkan diri. Kedua adalah asyirku, yaitu syirik. Nah, dan Islam itu sendiri tegak di atas 5 rukun, di mana Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi yang mulia, telah menjelaskan rukun-rukun tersebut di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal islama bunya ala khamsin, sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa hajjil bait. Syahadat yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Maka ini yang 5 tersebut, ya, merupakan rukun bagi Islam dan merupakan tiang-tiang penyangga yang dimana Islam tidak akan tegak kecuali di atas hal tersebut. Nah, dan rukun yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah syahadat an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan pertama kali di dalam hadis, ya, beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Islam dibangun di atas 5 hal. Pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka fasyahadatani lillahi bil wahdaniyah wa li nabiyhi bir risalah huma a'zamu arkanil Islam. Maka dua persaksian ini, yang pertama persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian atas risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya merupakan rukun Islam yang paling agung dan bangunan Islam yang paling besar. Bal huma asluddin wa asasuhu alladzi alaihi yubna. Bahkan keduanya merupakan asluddin, pondasi agama, dan asas agama yang dimana agama tidak akan tegak kecuali di atas hal tersebut. Dan la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang paling agung secara mutlak dan paling afdal serta paling mulia. Dan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Demikian juga beliau alaihissalatu wassalam bersabda, khairu doa yaumi arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna man qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan, demikian juga oleh para nabi sebelumku, adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, hanya miliknya segala kekuasaan dan segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sedangkan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya
bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Wa hiya zubdatu da'watil mursalin. Dan syahadat ini merupakan inti dakwah para rasul. Nah, merupakan inti dakwah para rasul dan merupakan inti risalah mereka dan merupakan kalimat yang pertama kali didengar oleh kaumnya dari mereka. Maka pertama kali yang diserukan oleh Rasul kepada mereka adalah kalimat u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Sekali-kali tidak ada sembahan yang lain yang hak selain daripadanya. Surat Al-A'raf ayat 59. Nah, maka kata beliau, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa qad nabaha Syekh rahimahullah anna hadzal maqam maqam ta'lim asy-syahadatain yuhtaju ila syarh ma'aniha ma bayan syuruti la ilaha illallah. Bahwasanya maqam di sini, ya, artinya apa? Maqam ta'lim, ya, artinya maqam di mana harus mengajarkan dua kalimat syahadat. Ya, harus mengajarkan dua kalimat syahadat yang butuh untuk dijelaskan maknanya serta dijelaskan syarat-syaratnya. Ya. Adapun makna la ilaha illallah, maka Syekh rahimahullahu taala menyebutkan anna la ilaha nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah. Bahwasanya kalimat la ilaha ini menafikan segala yang disembah atau yang diibadahi selain Allah. Sedangkan kalimat illallah muthbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Ini menetapkan bahwasanya ibadah hanya bagi Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Maka la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang tegak di atas dua rukun yang sangat agung, dua asas yang sangat kokoh, di mana tidak ada ketauhidan bagi Allah tabaraka wa taala kecuali dengan kedua hal tersebut, yaitu an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Yaitu menafikan secara umum segala yang disembah selain Allah, apapun juga, baik benda padat, ya, benda mati, ataupun hewan, ataupun tumbuhan dan yang lainnya, dan menetapkan secara khusus bahwasanya ibadah dengan segala maknanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Sehingga barang siapa yang dia menafikan namun tidak menetapkan, misalkan dia menolak ketuhanan tapi tidak menetapkan, maka dia tidak atau belum menjadi seorang muwahhid. Demikian juga orang yang menetapkan tapi tidak menolak, ya, tidak menafikan, dia menetapkan ketuhanan tapi tidak menolak Tuhan-Tuhan selain Allah, maka dia juga sama belum menjadi seorang muwahhid. Maka tidaklah seorang menjadi muwahhid ahli tauhid kecuali dengan menafikan dan menetapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu telah memerintahkan janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Surat Al-Isra ayat 23. Demikian juga Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Juga Allah Jalla wa ala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ingatlah hanya milik Allah agama atau ibadah yang murni. Surat Az-Zumar ayat 3. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Innani bara'um mimma ta'budun." Ya, Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di mana dia mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, illa alladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Juga Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus Rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Juga Allah Jalla wa ala berfirman, "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa."
Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka tauhid itu adalah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Maka inilah apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat yang tidak memiliki makna atau hanya sekedar lafaz yang tidak menunjukkan terhadap sesuatu. Bahkan ini merupakan kalimat yang terkandung di dalamnya makna yang paling agung, tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling baik dan paling mulia dan paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Maka seseorang tidaklah menjadi seorang muwahhid kecuali dengan merealisasikan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, yaitu apa? Menafikan ubudiyah dari selain Allah dan menetapkan ubudiyah dengan segala maknanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Oleh karena itu, fa innal qail la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah haqqan wa sidqan, orang yang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah secara hakiki dan secara jujur, tidak mungkin dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak mungkin dia beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Tidak mungkin dia bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak mungkin dia meminta bantuan kecuali dari Allah. Dan tidak mungkin dia menyembelih dalam rangka beribadah. Atau tidak mungkin dia berkurban kecuali karena Allah dan untuk Allah. Dan tidak mungkin dia bernazar kecuali hanya untuk Allah. Dan tidak mungkin dia memberikan sesuatu di antara ibadah kecuali hanya untuk Allah saja. Qul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku yaitu ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan dengan hal tersebut aku diperintahkan dan aku adalah yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini dapat diketahui, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan hal ini dapat diketahui bahwasanya hanya sekedar mengucapkan kalimat ini tidaklah cukup. Tapi harus mengetahui maknanya, harus paham dengan apa yang ditunjukkannya, dan harus merealisasikan tujuan, maksud dan tujuan dari kalimat ini, yaitu berupa mengesahkan Allah atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan ibadah, menunggalkan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya tabaraka wa taala. Adapun apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ucapan tersebut dia batalkan baik dengan ucapannya sendiri ataupun dengan perbuatannya. Contoh, misalkan dia berdoa kepada selain Allah, misalkan dia mengatakan madad ya fulan atau agithna ya fulan, madad ya fulan, wahai fulan, misalkan berikanlah kami bantuan, atau agithni ya fulan, berikanlah ighatsah atau bantuan, selamatkan aku dari kesusahan wahai fulan. Misalkan dia berdoa kepada selain Allah, dan kita mungkin mendengar ada kalimat misalkan yang dilantunkan, dinyanyikan, ada kalimat agithna ya Rasulullah, ini dia beristighatsah kepada Rasulullah, ini kalimat syirik. Atau misalkan ana aizun bika ya fulan, aku berlindung kepadamu wahai fulan, atau ana multajun ilaika ya fulan, aku bersandar berpegang kepadamu wahai fulan, atau dia berkurban, bernazar untuk selain Allah, maka semuanya ini adalah membatalkan la ilaha illallah, membuat dia terpisah dengan kalimat tersebut. Maka la ilaha illallah hanya akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya apabila yang mengucapkannya memahami maknanya, merealisasikan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, menegakkan maksud dan tujuannya, yaitu berupa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya tabaraka wa taala. Dan sungguh dulu kaum musyrikin yang dimana Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka, mereka memahami makna la ilaha illallah, akan tetapi mereka menyombongkan diri untuk menerimanya. Artinya mereka faham namun tidak mau menerima. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun.
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka menyombongkan diri dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami disebabkan ajakan seorang penyair yang gila. Nah, maka mereka memahami, ayat tersebut menerangkan mereka memahami bahwasanya la ilaha illallah artinya meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan la ilaha illallah mereka fahami bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu batil. Ya, beribadah kepada selain Allah merupakan suatu kebatilan. Oleh karena itu mereka mengatakan, aj'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan, orang musyrik mengatakan, apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan hanya satu saja? Sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang mengherankan. Artinya ini merupakan perkara yang sangat mengherankan. Kemudian mereka mulai saling mewasiati di antara mereka untuk bersabar di atas beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Maka bertolaklah pemimpin-pemimpin di antara mereka, bertolak mendatangi kaumnya dengan mengatakan, sudah berjalanlah kalian, bersabarlah kalian di atas Tuhan-Tuhan kalian. Sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang dikehendaki. Maka sebagian mereka berbicara kepada yang lain supaya mereka ada di atas kesabaran dalam hal kemusyrikan. Ya. Mereka mengatakan, sebagaimana yang Al-Kisahkan, in kada liyudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Hampir-hampir dia, maksudnya utusan Allah, menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita kalaulah kita tidak sabar atas hal tersebut. Ya, surat Al-Furqan ayat 42. Maksudnya adalah laula annana tahalaina bisabar. Kalaulah sekiranya kita tidak menghiasi diri kita dengan kesabaran, melainkan hampir-hampir dia menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan tersebut dan dari beribadah kepadanya. Fahum arafu makna la ilaha illallah. Jadi mereka mengetahui makna la ilaha illallah dan mereka memahami bahwasanya yang dimaksud dengan la ilaha illallah mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala dan mengingkari segala yang disembah selain Allah, dan bahwasanya segala yang disembah selain Allah tabaraka wa taala maka ibadahnya batil, wajib diingkari. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang amat kuat. Artinya dia berpegang kepada la ilaha illallah, berbeda dengan kondisi kaum musyrikin di zaman mutaakhir ini. Ya. Mereka tidak menyombongkan diri untuk menerima kalimat la ilaha illallah secara pengucapan. Bahkan mereka mengulang-ulang kalimat tersebut berulang-ulang, berkali-kali. Akan tetapi mereka membatalkan kalimat tersebut baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Ya, ketika mereka berdoa kepada yang telah dikubur, beristighatsah dengan mereka, bersandar kepada mereka dalam hal supaya dibebaskan dari kesulitan-kesulitan dan ditunaikan hajat-hajat kebutuhannya, disertai dengan menyembelih untuk mereka, bernazar dan yang lainnya, maka bagaimana ucapan tersebut bisa bermanfaat bagi mereka kalau keadaan mereka seperti itu? Maka intinya, alhasil, bahwasanya la ilaha illallah hanyalah akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya apabila yang mengucapkannya tersebut merealisasikan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah, nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah, yang menafikan segala yang diibadahi selain Allah, muthbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Artinya dia tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh dia beristighatsah kecuali hanya dengan Allah, dan tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah, dan tidak boleh dia menyembelih sesembelihan kecuali harus karena Allah, dan tidak boleh dia bernazar kecuali hanya untuk Allah, dan tidak boleh dia memalingkan sesuatu di antara ibadah kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Inilah sebagai pembuka dari pelajaran kedua yang berkaitan dengan rukun Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.